kedatangan paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? Pasti. Saya sebenarnya agak geram, Bung Kameramen, dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik, untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik, 515 pilkada serentak. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapi satu video daripada Ustadz Alfian, di mana teman-teman sekalian dalam wawancaranya, entah siapa yang wawancaranya, dan ini beredar sekali media sosial, terkait tentang kedatangan daripada Paus Fransiskus ya di Indonesia, ya, ke Indonesia. Dia berkunjung ke Indonesia dengan tentu saja ada visi misi tertentu yang nantinya kita akan baca bersama-sama dengan beritanya yang sudah diberikan di surat kabar juga, ya, di internet. Nanti kita akan lihat. Tapi ada satu hal teman-teman sekalian yang saya mau komentari daripada pernyataan daripada Alfian, bahwa adanya visi misi terselubung di mana teman-teman sekalian untuk memperkuat akidah daripada umat Katolik dan memperkuat kristenisasi, visi misi untuk memurtadkan umat Islam sehingga berpindah agama ke agama Kristen. Jadi teman-teman sekalian, dia katakan bahwa ini suatu ketidakadilan yang terjadi, ya, bagi kaum mayoritas, ya, bagi kaum mayoritas. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik di sini adalah apakah Ustadz Alfian pernah berpikir juga bahwa sebenarnya umat Islam gencar sekali memurtadkan orang-orang Kristen, atau memualafkan, lah bahasa Islam, memualafkan orang-orang Kristen. Padahal katanya hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada banyak yang memaksakan gitu, dengan iming-iming ini, dengan iming itu, menjelekkan Kristen. Bahkan bukan hanya saja di media dilakukan, tetapi juga di dalam masjid, di rumah-rumah ibadah umat Islam, dalam tempat-tempat pengajian. Itu kan mereka melakukan yang namanya penghinaan, menjelekkan tentang umat Kristen. Alkitab bolak-balik ayat-ayatnya ditafsirkan dengan sembarangan. Nah, ini adalah bagian daripada menyesatkan umat Kristen yang ada di Republik Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya panjang lebar, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Alfian ini. Mereka mulai ketar-ketir, ya, mereka mulai goncang gitu dengan kedatangnya Paus Fransiskus, sehingga membangun sebuah opini-opini ngawur, ya, yang menyebabkan sebuah polemik nantinya. Oleh karena kita langsung saja simak videonya berikut ini. Kedatangan paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? Pasti. Saya sebenarnya agak geram, Bung Kameramen, dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik, untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik, 515 pilkada serentak. Dan jaringan gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak, yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinan, ya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip, ya, maksud saya, ya. Dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini dia mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan.
Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi sih Seru Budi nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Coba kita ingat, apakah ketika datang kunjungan Rabita Alam Islami, pertemuan para pemimpin negara, mereka juga kena macet juga kok. Kenapa itu nggak dikasih WFA? Saya pikir ini sebuah bentuk ketegasan daripada orang-orang yang memang mereka punya kebencian walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Bung Kamal, boleh diteruskan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Ya, saya memang menangkap karena kan memang negara ini negara mayoritas Islam ya. Ketika ada ketika ada acara yang Islam lakukan yang besar, harusnya kan disikapi sebetulnya harusnya lebih mantap lagi oleh pemerintah kita. Tapi ini mungkin pemerintah kita agar dianggap toleransi baik, ini mungkin Yakut juga akan terdepan nih Bung Alfian menyambut kedatangan Paus. Karena kan ini Menteri Agama yang sayang pada Paus. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kristenisasi adalah hal sebetulnya yang sangat diwaspadai, salah satunya oleh NU juga. Bung Alfian pernah sampaikan ada sesepuh atau almarhum dari tokoh NU yang sudah meninggal, yang mengingatkan bahwa sekarang warga NU ini abai dengan munculnya kristenisasi. Nah sekarang kristenisasi itu dianggap tidak terlalu berbahaya Bung Alfian. Padahal menurut saya ya bisa dilihat dalam Bung Alfian, beberapa anak artis atau anak pengacara terkenal di Indonesia itu bisa pindah agama. Ini kan dari Islam ke Kristen, ini kan ya salah satu yang mungkin menurut saya misi-misi kekristenan mereka yang mereka bawa Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, lebih sebetulnya bukan kita benci pada kedatangan Paus gitu, tapi harusnya mensikapinya misalkan sama-sama atau proporsional lah kira-kira gitu. Apa pesan Bung Alfian agar masyarakat atau warga pribumi Muslim Indonesia itu lebih hati-hati, jangan terbawa FOMO misalkan, atau terbawa euforia nanti jadi mempengaruhi akidah, karena saya rasa ini sedikit banyak juga bisa mengganggu akidah umat Islam yang lemah Bung Alfian. Apalagi kan Menteri Agama sangat memuja-muji Paus. Nanti kan orang-orang yang di daerah yang ngefans sama Yakut kan bisa mikirnya, oh berarti Paus ini baik ya, begini ya, padahal punya misi tertentu. Untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam Indonesia? Silakan. Ya, yang pertama, kristenisasi merupakan sebuah gerakan yang relatif kurang mendapatkan perhatian yang khusus dalam menghadapi mereka. Pada sidang Dewan Gereja tahun 1967 di Ambon, mereka sudah mencanangkan untuk mengkristenkan Pulau Jawa selama 25 tahun dan mengkristenkan Indonesia pada 50 tahun ke depan. Sekarang waktunya GTW, garansi tepat waktu dari Shopee. Pada sidang Dewan Gereja Internasional ke-1974 itu batal karena koordinator SC, steering komitenya itu mati dibunuh. Yang mereka memahami bahwa sidang ini berniat untuk melakukan gerakan pemurtatan. Nah, secara nasional, kelompok Kristen sudah menuntaskan Grand Planning Indonesia Mas 2045 dalam Gembala Yesus. Bung kameramen, kalau saya dari awal begitu emosional, karena memang ini umat Islam sudah PKI-nya bangkit, tapi dianggap nggak ada oleh tokoh-tokoh dan para cendekiawan Muslimnya juga begitu, gerakan kristenisasinya kayak begitu. Nah, jadi yang perlu dipahami oleh Bung kameramen dan para pemirsa, bahwa gerakan kristenisasi ini sudah merangsek jauh, karena mereka tidak pernah kita lihat sebagai sebuah hal yang membahayakan. Padahal Quran mengatakan, walan tardo ankal yahudu ala nasara hatta tatabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu nggak suka dengan kamu sampai kamu ikut apa maunya mereka. Maka yang terakhir dalam pernyataan penutup ini, saya menganjurkan kepada semua teman-teman seluruh ikhwan dan akhwat se-Indonesia, ayo kita asal ghirah. Ini yang disebut oleh Buya Hamka. Kita ini lama-lama kehilangan ghirah. Dalam bahasa mudanya ghirah itu artinya cemburu karena agama.
Tidak ada cerita cemburu bagi orang yang tidak punya cinta. Sang pencinta akan selalu cemburu ketika yang dicintainya diganggu. Dan hari ini agama kita memang dirusak dengan pola-pola yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat yang dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Dan juga gerakan kristenisasi, al-harakatul irtidat. Bayangkan, dia bisa melakukan kegiatan besar-besaran di tengah pusat kota dengan perlindungan seorang yang bernama Jokowi. Ya, dan terus terang hari ini saya katakan dengan tegas bahwa kita punya banyak persoalan dalam tantangan dan kewaspadaan umat. Satu di antaranya adalah gerakan pemurtadan atau gerakan kristenisasi. Oke, teman-teman sekalian, inilah yang kita akan baca bersama ya dari bbc.com atau BBC News Indonesia yang tentu saja sudah memuat ini ya, kenapa Paus Fransiskus datang ke Indonesia ya. Jadi judulnya mengapa Paus Fransiskus datang ke Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Oke, kita akan lihat teman-teman sekalian, ini ada beberapa pendapat ya. Pada 3 September 2024 ya, jam 6.35 WIB, baru 8 jam yang lalu. Paus Fransiskus memulai kunjungan ke Indonesia pada Selasa 3 September. Apa tujuan pemimpin tertinggi gereja Katolik itu melawat negara dengan populasi muslim terbesar sejagat ini? Profesor studi Katolik dari Case Western Reserve University Jonathan Tan mengatakan bahwa Paus Fransiskus ingin membangun relasi dengan negara-negara mayoritas muslim untuk meredam ketegangan antara Islam dan Kristen. Saya rasa karena sejak lama ada ketegangan, kesalahpahaman sepanjang sejarahnya. Saya rasa Paus ingin membuka jalan hubungan yang baru yang tidak definisif. Ucap Jonathan kepada BBC News Indonesia. Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo mengatakan bahwa Paus Fransiskus juga secara spesifik ingin mempelajari Islam di Indonesia yang berbeda dari Timur Tengah. Berbeda ya. Baik, kita akan lihat, lanjutkan ya. Ignatius dan Jonathan melontarkan pernyataan ini untuk menjawab pertanyaan mengenai alasan Paus Fransiskus memilih Indonesia sebagai titik pertama dalam rangkaian tur terpanjangnya selama ia menjadi pemimpin umat Katolik sedunia. Apa saja agenda Paus Fransiskus? Setelah tiba di Jakarta menggunakan pesawat komersial ITA Airways, Paus Fransiskus diagendakan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 4 September. Pada hari itu, Paus Fransiskus juga dijadwalkan bertemu dengan perwakilan gereja serta komunitas umat Katolik lainnya. Pada 5 September, ia akan ikut serta dalam dialog antar agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pada sore harinya, ia bakal memimpin Misa Akbar di Studio Gelora Bung Karno yang bakal dihadiri 80.000 orang. Wow. Ya. Selama kunjungannya ke Jakarta pada 3 sampai 6 September 2024, Paus Fransiskus dikabarkan tak akan menginap di hotel. Beliau memilih tinggal di Kedubes Vatikan di Indonesia yang di hotel rombongannya. Ujar Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo kepada kompas.com ya. Oke, kita lihat teman-teman sekalian mungkin yang lebih terpentingnya ya. Dua tokoh Islam ya. Bagaimana respon dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Karena ini berkaitan dengan Ustadz Alfia yang tadi diwawancarai, bahkan katanya ada indikasi kristenisasi, ada indikasi untuk memperkuat gerakan Katolik dan gerakan Kristen Protestan. Bahkan dia menuduh tadi ya, dalam hal akidah itu mungkin mereka berseberangan antara Katolik dan Kristen Protestan. Namun dalam visi misi mereka untuk menghancurkan Islam, untuk melawan Islam, itu mereka bersatu katanya. Memang aneh-aneh. Oke, kita melihat respon besar ya ormas Islam ya di dunia. Kita lihat di Indonesia khususnya ya. Dalam pernyataan pers pimpinan pusat Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua Umum Haidar Nasir dan Sekretaris Umum Abdul Muti pada Selasa 3 September, organisasi tersebut menyambut baik kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. PP Muhammadiyah menyoroti lawatan Paus yang menggunakan pesawat komersial dan tidak menginap di hotel berbintang. Hal ini menunjukkan keteladanan yang dapat menjadi inspirasi penting bagi para pemimpin bangsa di tingkat nasional dan ranah global. Dalam konteks hubungan antar umat beragama, khususnya hubungan Islam dan Katolik, kunjungan Paus Fransiskus disebut menunjukkan arti penting Indonesia dan komitmen Paus Fransiskus dalam membangun dan memperkuat hubungan Katolik dan dunia Islam.
Rencana pertemuan Paus Fransiskus dengan kelompok-kelompok agama menunjukkan keterbukaan dalam dialog dan kerjasama antar iman serta memperkenalkan Indonesia kepada dunia sebagai negara yang memiliki kemajemukan serta kerukunan agama dan budaya, sebut pernyataan pers PP Muhammadiyah. Pemerintah Indonesia, tulis PP Muhammadiyah, dapat menjadikan pertemuan dengan Paus Fransiskus untuk menyampaikan dan mendialogkan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia, khususnya masalah Palestina. Sambutan terhadap kedatangan Paus Fransiskus juga disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Khalid Stakuf. Selamat datang dan selamat menikmati negeri persatuan dan kesatuan, negeri toleransi dan persaudaraan, bangsa Bhinneka Tunggal Ika, kata Yahya. Ya, sekalipun ya, sebenarnya kalau kita bicara masalah toleransi itu masih dipertanyakan juga ya. Di negara Republik Indonesia ini masih dipertanyakan karena memang sudah ribuan gereja kok yang disegel, yang ditutup paksa, yang peribadatan orang Kristen dilarang dan lain sebagainya begitu ya. Jadi kalau bicara tentang toleransi itu ya saya pikir masih bisa dipertanyakan lah ya. Tapi no problem jika memang hal ini dianggap toleransi seperti apa yang sudah dilakukan selama ini. Ya mungkin hanya dianggap sebagai oknum-oknum sajalah ya. Tidak masalah. Baik, kita akan lihat lagi. Semoga kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ia dapat ikut semakin meneguhkan kerukunan di antara segenap warga bangsa kami dan juga meneguhkan persaudaraan kemanusiaan di antara seluruh umat manusia, tambah Yahya. Oke ya, agak positif ya dari PBNU dan juga tadi itu dari PP Muhammadiyah itu cukup bagus. Kenapa? Karena sangat berbeda dari pendapat daripada Ustadz Alfia tadi yang kemudian menyoroti tentang penyerangan terhadap Islam lah, pemurtadan lah, kristenisasi lah dan sebagainya. Ini sebenarnya mengadu domba gitu ya. Ini memicu sebuah polemik ya, dan bisa jadi ya Islam-Islam yang radikal itu nantinya akan salah paham ya, yang intoleran itu akan salah paham dan bisa terjadi kalau tidak diinginkan dari pernyataan-pernyataan daripada Ustadz Alfian tadi. Baik, jadi saya rasa begitu teman-teman sekalian ya, dari artikel yang kita sudah baca dari bbc.com ya, atau News Indonesia. Dan teman-teman sekalian yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Alfia tadi itu ya sebenarnya kalau mereka berpikir positif itu tidak harus sampai mengatakan bahwa ada terjadinya kristenisasi, memperkuat pemurtadan dan lain sebagainya. Saya pikir yang dibina adalah iman Islam itu sendiri, Pak. Ya, Alfian, Anda seharusnya membina umat Anda, memperkuat akidah mereka. Bagaimana cara supaya mereka tidak murtad dari Islam. Tetapi ngomong-ngomong ya, kalau kita melihat justru yang berpindah ke agama Kristen itu adalah orang-orang yang mengalami dengan pribadi, lepas pribadi, bukan karena dipengaruhi oleh orang Kristen, pendeta ataupun pastor dan lain sebagainya. Ya, mereka memilih sendiri gitu loh. Setelah mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari Alkitab, membandingkannya, ya ternyata ada kebenaran, ada hal yang tidak mereka dapatkan di dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam, tapi mereka menemukannya di dalam ajaran Kristen. Itu sebabnya mereka meninggalkan Islam dan masuk ke agama Kristen. Dan kita melihat hal ini juga kan terjadi timbal balik. Bukankah orang-orang Islam juga rajin memurtadkan orang-orang Kristen berpindah agama ke Islam? Ya, misalnya saja kalau kita melihat channel-channel Ayah Sofia, ya ada Donditan dan masih banyak ustadz-ustadz yang melantang menjelek-jelekan kekristenan, menghina kekristenan, bahkan membuat ya gaduh begitu ya. Jadi orang Kristen aman-aman saja. Paling kita mengcover, menjawab tuduhan-tuduhan yang keji, tuduhan yang fitnah dan meluruskannya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Iya, jadi teman-teman sekalian, melalui berita yang kita sudah baca bersama, dan kita bisa mengerti apa sebenarnya tujuan daripada Paus Fransiskus atau presidennya umat Katolik. Kalau tadi Ustadz Alfia bilang ini adalah khalifahnya, ya, khalifahnya umat Katolik ya, tapi menurut saya jangan disama-samakan lah ya, jangan suka untuk menyamakan gitu. Ya, jadi dengan kita juga mempelajari dari artikel yang memuat tentang tujuan Paus Fransiskus datang ke Indonesia,
dan juga tadi ada PP Ahmadiyah dan juga Nahdlatul Ulama dari NU juga memberikan pendapat, dan saya pikir sangat bagus ya respon positif dari mereka. Tapi dari Ustadz Alfian tadi itu justru bisa dipertanyakan ya apa maksud dan tujuan ya, sehingga menyampaikan hal-hal yang kontroversi, bahkan seakan menuduh umat Katolik dan umat Kristen Protestan untuk melakukan sebuah gerakan yang memang sangat menyinggung umat Islam, bahkan menyakiti umat Islam, memurtadkan umat Islam. Ya kan? Padahal kita ini sama-sama agama syiar, Pak Ustadz. Ya, agama Islam juga kan disiarkan. Kami 5 kali sehari loh, ya. Sekalipun itu hanya dikhususkan untuk umat Islam, tapi 5 kali sehari kami mendengarkan azan. Ayo kita sholat, ayo kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya itu Muhammad, begitu ya. Tapi kami aman-aman saja. Masjid juga, waduh, berderet-deretan, banyak begitu ya. Dari jarak-jarak 100 meter, 200 meter sampai ke 1 kilo. Itu biasanya masjid juga ada, dan orang Kristen tidak pernah sewot, tidak pernah ganggu dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau Anda berbicara tentang pemurtadan, ini sebenarnya sebaliknya ya, sama-sama terjadi loh. Jadi ada dari Islam ya memualafkan orang-orang Kristen, katanya mualaf, tapi bagi kami sebenarnya murtad. Ya. Memurtadkan orang-orang Kristen daripada iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi karena ada pengajar-pengajar sesat, yang ada para ulama, para ustadz yang berbicara ya ngawur tentang Alkitab, baca ayat-ayat Alkitab ditafsirkan semaunya mereka, dan ini bukan dilakukan di media sosial, tapi mereka lakukan juga di dalam masjid, ya kan? Jadi kalau kita mau lihat untuk visi misi untuk saling memurtadkan itu sama-sama ada, baik dari Kristen maupun juga daripada Islam. Oleh karenanya mari kita jalan masing-masing. Apa yang harus dilakukan oleh pemimpin agama, termasuk seperti saya, termasuk seperti Ustadz daripada Alfian. Mari kita mendidik umat kita, kita mendidik jemaat kita, supaya apa? Mereka punya akidah yang kuat, mereka punya keyakinan iman yang kokoh di dalam ya. Kalau Islam ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Muhammad. Dalam Kristen yaitu kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun juga orang Yunani. Oleh karena itu teman-teman sekalian, biarlah melalui video ini kita diedukasi, kita dapat pemahaman, dan mari tetap waras dalam beragama. Jangan mabuk agama. Ya, kita diberikan kebebasan untuk memilih agama kita masing-masing. Jadi yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus jangan ragu. Pilih dia, sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.